Hari ini ketemu orang Wangi yang kalau kata Instagramnya sih dulu dia bawa bensin, dia bawa knalpot nggak tahu. Namanya kalau di Instagramnya tuh bilangnya apa, perwakilan rakyat miskin. Aku juga nggak tahu kenapa begitu. Karena dulu, sorry ya, ada lagi nukang sebentar nih. Soalnya ini studio sendiri. Kenapa kita ada di emperan? Karena mewakili dia. Aku juga dulu tinggalnya di tempat dia. Aku dulu tinggalnya di Tanjung Priuk, di Tanah Merdeka. Aku lahir di Tanjung Priuk. Orang bilang aku lahir di Jawa, padahal nggak, sama Marcel Widianto, Bude. Sini ikutan aja, nggak jauh-jauh. Duduk sini aja. Kita di emperan aja ya. Emperan aja nih. Kita lagi syuting The Sultan. Makanya ini lagi break, terus bisa ngobrol sama Marcel. Oh, ya ampun. Boleh ya? Boleh, Bude. Makanya. Soalnya gue tuh bingung ya, maksudnya kadang kalau lihat dari postingannya dia semuanya sedih tapi dia ketawa gitu. Sebenarnya itu beneran apa enggak? Makanya tanya aja. Kan namanya Marcel Widianto. Marcel Widianto, Bude. Orang Batak. Mamaku Batak, bapakku Ambon. Oh, maka jadilah Saya ketemu di Pelabuhan Tanjung Priuk. Siapa? Bapak sama mama. Oh gitu. Akhirnya mereka berbuat, jadi anak pertama. Anak pertama. Adek lu berapa? 3. Adiknya 3. Benar. Siapa aja namanya? Ada yang kedua Juban, ketiga Melisa, yang keempat Julian. Lucu semua apa parah semua? Parah semua. Sorry ya, gini sih. Gue cerita soal Tanjung Priuk. Karena aku tuh dari lahir sampai 5 tahun tinggal di Tanjung Priuk. Itu ibuku tuh setengah mati ngumpulin uang untuk kita tinggal di Cibubur. Bener. Karena serius aku disuruh mandi. Riri mandi dulu ya. Terus ibuku bilang, terus aku bilang gini, maaf nih ya. Aku bilang ibuku sendiri, astagfirullahaladzim, jangan ditiru ya. Ibu, tai babi anjing, ini serius demi Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku gitu. Karena sekasar itu di Tanjung Priuk. Bener. Masih sampai sekarang saya. Masih, karena tai babi anjing tuh kayak Mejiku Hibiniu gitu. Hey. Kita kayak senormal itu. Iya kan? Tuh. Ini maaf nih orang-orang Tanjung Priuk, Bener. maaf bukannya kita kenapa-napa. Setuju. Tapi maksudnya memang begitu. Memang lingkungannya seperti itu. Gitu. Dan memang anak kecil tuh kayak spons kan, maksudnya mau Iya. ditempatin di mana aja dia akan nyerap. Nah gitu. Nah, Marcel juga merasakan gitu. Merasakan Jadi, begitu. ngomong begitu juga. Bener. Kosakata KBBI asing buat kami. Oh gitu. Iya. Yang prokem, yang seperti itu udah biasa. Maaf nih, maaf. Kakak kalau di rumah ngomong tuh, anjing lu gitu nggak apa-apa. Ada nggak apa-apanya. Kalau di rumahku, iya nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu bapak baru enggak. Oh gitu. Bapak galak. Galak banget. Oh tapi bapaknya udah nggak ada, Marcel. Udah nggak ada. Oke. Nah jadi bahasa yang tadi aku bilang 0 sampai 5 tahun aku di Tanjung Priuk, kamu ini ya? Ngalamin. Ngalamin ya? Dan itu relate banget. Bener relate. Sampai sekarang, lebih banyak lagi kosakatanya. Tuh kan. Yang bikin kaget. Apa aja? Oh banyak lah. Apa? Ada Ken gitu kan. Ada M gitu. Banyak lah. Punya barang laki-laki, punya barang perempuan, ada. Itu anak kecil ngomong aja langsung. Iya. Tapi kamu masih tetap tinggal di situ? Masih. Aku TK dari TK sampai SMP di Priuk. Nah, Cuman SMP kelas 1 aku pindah ke Jakarta Timur. oh. Kenapa pindah? Karena yaitu orang tua nggak mau anak pertamanya jadi seperti anak lain. Cuman karena memang nggak ada ekonomi, jadi aku dititipin ke rumah tante. Maksudnya kamu anak-anak lain kayak anak-anak yang ada di... Iya, kayak anak-anak. Kita boleh nunggu dia berhenti belum? Apa kita mau pindah ya? Apa kita ajak dia ngobrol juga? Siapa tahu dia tinggal di Priok. Jadi emang begitu, karena mama nggak mau lingkungan yang Sama. seperti itu sama. Oh, kayak aku ya. Bener, jadi dipindahin. Tapi kalau Bude kan seluruh keluarganya. Seluruh keluarga. Tapi karena kami ekonominya nggak ada, jadi hanya aku yang dipindahin ke rumah tante. Biar tante ngajarin. Diajarin? Ngajarin semuanya. Bahkan waktu aku pindah Bude, itu sempet nggak naik kelas. Betul. Karena nggak pernah belajar. Ketemu tempat yang anak-anaknya rajin-rajin belajar. Bingung. Insecure. Kan? Apa kayak, aduh. Saya pengen balik lagi ke Priuk, tapi nggak dibolehin aku nih. Nggak apa-apa. Nggak boleh. Iya, akhirnya aku di situ belajar terus sampai akhirnya jadi situ. Nah, enggak, emang kamu dulu jadi penonton bayaran? Ini tempatnya. Ini adalah tempat bersejarah aku. Ini Suca dulu. Ini Suca dulu. Ini lagi dibangun lagi Suca. Ya?
Nah ini panggungnya. Nah aku di sini baru tahu ada yang namanya stand up comedy. Baru tahu ada namanya stand up comedy di Indonesia. Sampai akhirnya, oh yaudahlah cobain aja dulu. Karena emang kita pengen jadi penonton bayaran, nggak munafik. Maksudnya kita pengen jadi artis. Iya. Pengen deket sama yang namanya dunia entertainment. Lu suca berapa di sini? Di sini aku nonton suka 1. Terus? Tapi aku audisi beberapa kali gagal. Di Kompas TV gagal 2 kali. Gagal. Siapa yang waktu itu jurinya? Bilang aja. Ada Indro. Kenapa? Pada Ada Indro. Indro. Jangan, kita nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa. Karena memang saya masih busuk waktu itu. Pada Indro nggak lulus. Dua-duanya pada. 2 kali nggak lulus. Nggak lulus. Terus habis itu di Suca 2 juga nggak lolos. 3 kali berarti gagal. Melewati Gila dia ya. 3 tahun ya. Baru masuk Suca 3. Gara-gara siapa? Karena aku belajar stand up sampai akhirnya lolos Siapa belajarnya? di Tanjung Priuk di stand up Indo Jakarta Utara. Tapi aku lebih deket sama ada namanya Rahman Afri, bapaknya Aci, tahu nggak? Bapaknya Aci. Yang di Imperfect, Iya. yang jadi bapaknya Aci tuh. Tuh. Nah itu. Tapi lebih terkenalan kamu. Bapaknya Aci. Amin. jadi gitu. Aku belajar terus udah sampai akhirnya masuk Suca tuh. Kupikir kan ketika masuk TV kaya. Ntar lu ngomongin ntar. Ini kita di mobil aja yuk. Awal aku audisi udah sama ibu ini. Apa Dia ibu? mau terus iya. Audisi. Dari audisi Suca dulu. Oh iya. Nah. Ini siapa bu namanya? Jadi ibu udah tahu banget karir saya bu deh. Iya. Dari Suca 3 sampai akhirnya Siapa di namanya? Sultan. Sudira. Bu Sudira. Ibu Sudira tahu banget karirnya. Karena ibu Sudira tuh yang menjaga di sini. Dia dulu badan. Apa dari dulu baik begini? Dari dulu lama Oh gitu. Tahu. Jadi dari belum apa-apa dari penonton bayaran dia tahu. Nonton alay. Iya. Pakai alma mater. Padahal kita nggak kuliah bu deh. LOL. Bayarnya tak goceng. Pesan apa? Sekarang dia pakai begini. Amin. Bu Sudira. Saya selalu Respect Bu Sudira. Tapi Iya. nyangka nggak dia jadi kayak gini? nggak nyangka, cuma kita doain aja semoga yang terbaik. Amin ibu. Nggak nyangka. Ibu Sudira berarti berapa tahun di sini ya? 27 tahun. Wow, 27 ya kayaknya. 36. 26. Saya aja baru 24 umur. Bu, bentar lagi ya. Bentar dulu ya. Terus lu 3 kali baru lo masuk. Nah, jadi penonton bayaran yang tadi bilang Bu Sudira itu berapa bayarannya? Itu 19.000 pernah. Kok lu ketawa sih? Iya, lumayan. Karena memang saya ketawa karena harusnya 25, tapi dipotong 6.000 sama teman sendiri. Jadi kayak miskin nggak solid gitu. Sekarang dia miskin karena kelakuannya. Masih ada orang. Lu tahu, lu ingat orang. Tahu dan ingat. Nah, sekarang nih Marcel, maksudnya lu bisa kayak sekarang ini gimana Sel? Menurut lu? Jalurnya dari mana ya Sel? Dari Suca terus? Bingung sih Budek. Lu bingung nggak kenapa bisa ada di sini? Bingung Kenapa banget. lu sekarang lu kan kita habis syuting di Sultan kan, SCTV kan. Kenapa bisa ada di sini? Kenapa lu sama orang-orang top sekarang lu bingung nggak dari mana ujungnya gitu? Itu nggak tahu sih Budek, kayak ngalir aja gitu. Maksudnya ngalirnya tuh entah kenapa kayak hoki keberuntungan. Dari mana awalnya Suca? Habis Suca Dari- kayaknya gue nggak tahu elu loh. Bener, karena habis Nggak Suca, tahu elu gue. habis Suca saya kira saya akan terkenal. Menurut lu? Ternyata mendem. Mendem. Saya keluar 20 besar banget, nggak ada yang tahu saya siapa. Sampai akhirnya aduh ya ampun mau ngapain lagi nih gitu. Jadi kamu pikir masuk TV terus bisa jadi terkenal atau enggak? Enggak, aku ikut casting film sama Boy William, Iya. Giselle Anastasia. Kukira akan naik, ada Tisa Biani. Lu apa? Jadi apa? Aku jadi apa ya, pemeran pembantu. Yang mana filmnya? Yang laundry show. Gue nggak lihat. Nggak tahu kan, karena memang flop. Nggak elunya gue nggak lihat. Kalau Boy William gue lihat. Lihat itu sayanya nggak kelihatan banget Nah, gitu. makanya. Nah, lu gimana tuh? Lu bisa jadi seperti sekarang dari mana awalnya coba? Nah sampai akhirnya Aha. setelah itu saya udah main film, saya kira akan naik, namanya nggak juga. Terus saya akhirnya kayak tadi kan saya hidup kan dari lomba-lomba stand up. Iya. Nah setelah saya ikut masuk TV, main film, kayak ada rasa dalam diri saya kalau saya ikut balik lagi ke lomba stand up, anak-anak stand up yang lain yang belum masuk TV apa pendaringannya.
Jadi saya tahan dulu tuh Bude. Apanya? Saya tahan, saya nggak mau, saya hidup udahlah dari uang tabungan yang ada aja gitu. Jadi saya nggak kerja, nggak apa. Sampai waktu itu sampai sempat saya uninstall Instagram. Karena saya ngiri ngeliat teman-teman saya kerja di Instastory. Uninstall tuh gimana tuh? Saya uninstall, saya nggak main Instagram, saya hapusin semuanya. Karena Sosial lu- media. Oh jadi sebenarnya sosial media tuh bikin iri ya? Iya. Ini nih belum pernah saya ngobrolin nih. Jadi itu, jadi kayak saya udah masuk TV, udah main film, tapi karir nggak ada waktu itu. Dan teman-teman saya tuh pada ada gitu, jadi kayak, aduh, gua kayak useless banget. Kayak udahlah saya uninstall itu semua Bune. Sampai akhirnya saya kayak nemenin Bang Ajis, doa ibu, nemenin dia syuting jadi asistennya. Serius lu? Tahun berapa tuh? Itu 2019. Ketemu gua nggak ya? Ada beberapa kali ketemu Bude. Masa? Kok gua nggak tahu lo ya? Iya makanya kan. Pas kapan waktu yang mana ketemu kita? Waktu itu tuh di Cek toko sebelah? cek toko sebelah pernah Itu ada lo? nemenin sekali gitu. Oh. Saya main cek toko sebelah series juga pernah. Iya. Ketemu juga di lokasi pernah Iya, gitu. asisten. Kamu jadi asisten. Nah, terus Ya udah akhirnya dari situ baru tuh kebuka. kamu sama Aziz berarti asisten ada gajinya? Ada. Boleh tahu gak berapa? Waktu itu digaji 3 juta Per? per bulan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus banget, gede banget. Alhamdulillah dibanding. Dibanding gak kerja kan. Ya. Makanya saya suka bingung sama orang yang dapat kerja tapi ngeluh mulu gitu. Padahal kan semua orang kan nggak seberuntung dia gitu. Iya. Dari asisten Ajis terus? Sampai asisten Pak Ajis, sampai akhirnya saya kan selalu belajar tuh stand up. Maksudnya saya uninstall Instagram tapi saya nggak pernah ninggalin stand up. Saya belajar terus Bude, saya belajar sampai akhirnya kalau ada kru, kalau ada apa, saya bikin ketawa. Oh, gitu. Pakai materi saya. Sambil lu belajar? Sambil saya belajar. Oh, itu belajar itu? Saya belajar untuk kan kita kan stand up comedian, ada beberapa crowd yang memang harus kita laluin. Kayak misalkan ada jalanan bising gitu, ada di tengah-tengah break. Itu kan kayak itu bukan crowd saya tuh, tapi saya bisa naklukin kayak gitu. Akhirnya bisa tuh Bude, saya bikin lucu tiap break, tiap apa. Akhirnya kelihatan sama produser. Siapa? Ada waktu itu ada kakak Ate. Kakak Ate tuh di Ate mana? tuh di Trans 7. Hai Kak Ate Trans 7. Nah, terus? Dia ngasih saya peran saya jadi orang yang disunat. Cuman teriak doang di Keluarga Receh sama Pak Denny Cagur. Iya, terus? Terus habis itu udah tuh dapet akhirnya. Saya main terus Bude. Main terus. Nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting panggung. Itu nggak dibayar? Nggak dibayar. Terus? Karena kan emang belum sampai siapa kan. Cuman ekstra gitu aja. Lalu datang ke situ gimana? Nemenin Pak Ajis. Oke, Pak Ajis ada program di situ. tahu gua. Di Keluarga Receh Ya, gitu. terus? Sampai akhirnya udah tuh Bude. Saya kenal sama Pak Denny Cagur. Baru deh pas kenal Pak Denny Cagur, baru deh semua pintu kebuka lagi gitu. Denny yang masih jalan. Ada ini nih. Itu dari Pak Denny semuanya jadi. Bener Bude semuanya. Nah, pertanyaan gue sekarang alhamdulillah nih penghasilan. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Sekarang saya udah nggak takut sama debt collector. Dulu emang sempet takut? Takut banget. Bank keliling. Emang kamu pernah punya utang? Banyak. Buat apa? Buat keluarga. Ya Allah. Jadi tuh saya tuh, saya jadi penonton bayaran ngobrol sama keluarga saya. Saya kerja di TV Bude. Jadi pas pulang saya nggak punya duit, Ya. tapi saya pengen bilang sama mama kayak nenangin aja gitu, udah mah tenang. Anaknya bisa. Saya pinjam duit sama bank keliling. Ini kamu belum pernah ceritain Ini belum sih. Udah jadi ini agak bawang nih. sama bank keliling. Ingat apa namanya? Ada banyak, ada namanya gondrong, ada namanya penjoy gitu-gitu dah. Orang Tanjung Priok. Di Kamu Priok. pinjam berapa? Aku pinjem setiap bulan. Aku ngasih mama tuh 1 juta. Tuhanku. 1 juta. Setiap bulan 1 juta. Duit nggak ada kan. Ya Allah. Jadi biar nih sedikit dari gaji Marcel. Padahal nggak ada gaji waktu itu. Gila. Gitu deh. Lu mesti bayar berapa harusnya sama si gondrong sama satu? 1 juta tuh dapat. Aku minjem tuh 1,5 juta. Dapat 1,2 juta. Kan udah dipotong duluan 300. Iya. Tapi harus balikin 1,5 lagi. Terus gimana? Lu bisa ngembaliinnya? Enggak. Sampai berapa akhirnya? Wah itu sampai ada kali 10 juta. Tapi dikasih terus sama dia?
banyak orang, dengan banyak Ya orang. Allah Tuhanku. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup. Wah ini belum pernah deh. Iya gitu deh. Sama si Gondrong, siapa lagi? Ada Penjoy, Penjoy, terus? ada Lukman, Lukman. ada banyak lah. Ya Allah Tuhan. Lu dicariin lo? Dicariin Pas nih. pulang lu dicariin? Pas pulang dicariin. Pernah Gak digebuk- pulang-pulang Lu 2 pernah bulan. digebukin ya? Pernah kalau digebukin. Ya Allah. Sama? Sama mereka itu adalah Astaga. teman-temannya. Tapi ini yang lain-lain ya. Karena Lu gak bayar utang? saya nggak bayar dan waktu itu saya nggak dapat pinjaman lagi untuk nutupin utang yang sebelumnya sama dia. Begitulah. Terus? Ya udah akhirnya ya udahlah. Saya bilang ya udah memang Sama debt collector lu utang berapa? itu sekitar 10-an lah Bude. Harus bayar ya 15 jutaan lah sama bunganya. Udah tuh. Cuma ya ini untuk supaya mama bahagia ya. Biar mama nggak khawatir. Biar mama yakin kalau anaknya nomor 1 bisa menjamin keluarganya. Jadi ya, saya keluar tuh udah kayak tenang mak, tenang. Masa keluar pasti tiap bulan bawa duit. Tenang, kita pasti tiap bulan makan, adik-adik makan gitu. Kan ibu nggak bisa makan kalau nggak kamu pinjemin uang itu. Bisa tapi makannya nggak layak. Gitu. Sekarang ini berarti kamu udah berapa tahun bisa menikmati hidup, bisa kasih mama. Udah bisa kasih mama. Udah. Sekarang tiap hari saya kasih duit udah. Dia mau apa juga, ayo. Saya sekarang kalau makan nggak ngelihat harga. Dulu ngeliat harga. Dulu lihat harga banget. Bahkan kalau misalkan ada tuh tabel-tabel makanan yang nggak ada harganya, saya nggak berani makan. Padahal udah duduk saya pulang lagi. Dulu. Karena takut ntar harganya nggak sesuai dompet saya. Gitu deh. Sekarang, aduh, gitulah. Sekarang udah bisa beli mama apa? Udah bisa beliin mama emas, Amin. emas. Ya udah kayak gitu-gitu. Udah bisa beliin mama kasur enak, yang tidurnya nyaman, nggak tidur di kasur Palembang lagi. Kamu selama ini tidur di kasur Palembang. Yang bangun-bangun nih garis-garis muka kita, gara-gara begini kan tidurnya. Lehernya tegang pasti itu. Tapi dia nggak pernah itu hebatnya orang tua. Orang tua tuh nggak pernah nunjukin kelemahan pada anaknya. Saya kayak waktu itu pernah makan nih. Ini kan udah tulang-tulangnya tuh, masih ada daging-dagingnya dikit. Saya taruh ke dapur kan. Terus saya lagi nonton, terus tiba-tiba ke dapur, mama lagi makan tulangan saya. Begitu tuh. Terus aku bilang, "Ma udah makan?" "Udah." "Makan apa?" "Tadi ayam, tadi pagi sebelum Marcel." Padahal saya ngeliat dia makan bekas ayam saya, udah tulangan saya. Sumsum dalamnya tuh. Aduh. Gitu. Gue nangis sih ketawa. Iya, kacau nih. Parah nih. Parah Marcel. Saya tuh nggak bisa nangis di depan orang, Bunda. Tapi ntar kalau sendiri nangis. Jadi ini yang saya lakukan buat biar nggak keluar nih. Ininya nih. Ada gengsi anak pertama yang tidak bisa nangis di depan orang biar kelihatan gitu. Pada setengah mati ya hidup lo ya Sel. Wah, Bokap meninggal tuh kenapa Sel? kena serangan jantung. Itu apa maksudnya bokap memang yang hidupin kalian harusnya? Bapak ngidupin tapi kita bergotong royong lah. Iya. Aku sama bapak gotong royong tapi memang karena bapak udah lumayan tua jadi memang aku nggak paksa. Makanya aku bilang udah bapak di rumah aja biar Marcel yang keluar gitu. Jagain adik-adik gitu-gitulah. Ini alhamdulillah udah bisa itu semua, tapi kenapa Marcel masih tinggal di bukan gimana ya maksudnya Marcel kan tahu Bener. di Tanjung Priuk gitu suasananya apanya aku juga ngerasain di situ gitu makanya dulu ya kenapa Marcel masih tinggal di Tanjung Priuk? Kenapa ya? Karena yang pertama sih ada dendam tersendiri bahwa saya pengen buktiin gak semua anak Priuk tuh yang dibicarakan seperti itu. Gak semua orang-orang yang terlahir dari lingkungan yang keras masa depannya juga akan keras juga. Gue lahir Tanjung Priok, gue lahir Tanah Merdeka, gue lahir di situ sama umur 5 tahun. Banyak yang cuma juga maksudnya anak Priok bisa apa? Tapi kita ada di sini.
Betul. Marcel juga gitu. Iya, Jadi Marcel pengen nunjukin bahwa siapa memang yang dulu pernah mencoba kamu sebagai orang Tanjung Priok? banyak banget Budi. Banyak banget yang kita ngobrol tuh nggak pernah diacuhin. Pernah nggak sih lagi ngobrol rame-rame terus pas kita ngomong kayak Apa loh? apaan sih? Iya, Pendidikan lu apa sih? iya, Lingkungan lu di mana sih gitu. iya. Bahkan kalau ada barang hilang baru kita yang disalahin. Pernah ada sama-sama ya di bidang seni lah sama. Mm-mm. Salaman, lo nggak disalaman pernah? Pernah Sama, saya juga pernah. banget. Iya. Bahkan dia bukan artis, dia cuma asisten. Oh my god. Kayak ya ampun kok sebegitunya sama gua gitu. Dia cuma asisten tapi gayanya kayak artis tau gak sih Budi? Yang bobo koper gitu, nggak mau ngaku. Ih, Ya makanya maksudnya orang kenapa ya ngelihat orang dari kulitnya, kenapa orang lihat dari lu bisa beli apa, lu bisa barang branded apa, lu bisa, bukan itu sebenarnya orang. Menurut kamu orang berhasil itu apa sih? menurut aku orang berhasil adalah orang yang tahu dia siapa dan bisa berguna bagi orang-orang lain. Betul. Bantu orang nggak harus nunggu kaya. Benar. Baik sama orang nggak harus lihat lu siapa. Derajat martabat kita yang lihat kan Tuhan. Benar. Itu kadang-kadang kita suka sedih. Oh kita ditempatin di sini orang, kita nggak apa-apa juga, bagus buat kamu, harus motivasi terus kan. Nah, jadi Marcel nanti kalau punya duit juga masih tetap mau tinggal di rumahnya Mau mana? di Tanjung Priok? Priok. Tetap. Saya pengen gedein seperti Bapak Saroni, kayak gedein tuh biar ada saingannya Bude. Saya pengen bawa mobil-mobil torot-torot gitu-gitu Bude, yang ada co-rider Di Tanjung tapi ke Priok. Priok. Oh. Karena menurut saya pengen buktiin juga sama yang lain gitu kalau kita bisa, dan saya pengen nyemangatin juga sama anak Priok kalau kita bisa main di luar gitu. Maksudnya mental anak Priok tuh kan keras Iya betul. di jalanan. Nah saya ya keras juga di jalan, tapi mental itu saya pindahin ke karya saya Budi. Saya keras di karya, saya nggak takut siapa-siapa. Jadi mainnya juga enak gitu. Iya betul. Dan itu kelebihan kita anak Priok sih. Ya Budi juga begitu kan. Iya. Sobat Ambiar, banyak banget Sobat Ambiar yang terakhir tuh, yang paling terakhir ya Budi ya. Imperfect, cek toko sebelah, Iya pokoknya semuanya ada. maksudnya kita berkarya apa aja lah ya maksudnya. Tapi kamu ngerasa kamu di level ini terus apa yang kamu rasa di level ini dibanding dulu ya? Beruntung sih. Untuk Di samping itu ada sedihnya juga gitu. Maksudnya ketika saya udah nyampe di level ini, saya udah bisa ngasih orang tua semuanya gitu, tapi orang tua nggak ada. bapak kan? Iya, itu kayak aduh, sempet mikir kayak sia-sia nggak sih apa yang gue lakuin gitu. Gue mau nunjukin kemana gitu. Iya kan ada adik-adik ada. Mama tapi senang kamu ada di posisi ini. Seneng banget. Apa doanya untuk kamu? Mama tahu nggak kamu dulu tuh ngutang-ngutang tuh mama? Tahu. 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 Dan sekarang mama tuh kayak dulu kan dikecilin juga, dijauhin juga gitu. Karena anaknya banyak utang kan, banyak gosip-gosip begitu kan. Itu yang saya bingung juga tuh. Sekarang gimana? Tetangga-tetangga kamu melihatmu? Sekarang masih ada juga. Yang Jadi mama saya dia tuh ngidupin anaknya dari jual gas 3 kilo. pantesan gue lihat tuh di Instagram loh. Ada gas. Terus mama kamu Dijual gas hidupin 3 kilo. ya, 3 kilo. Dan sampai sekarang dia masih ngelakuin itu. Tapi tetangga-tetangga ada aja kayak ih, anaknya udah artis tapi kenapa sih masih jual gas? Ya kenapa? Itu yang saya bingung. Ada aja gitu celah untuk kita dilihat salah. Makanya saya bilang kayak udahlah, omongan orang yang emang gak ngidupin kita udah ngapain kita denger gitu. Kenapa di Instagram lu tulisannya perwakilan rakyat miskin? Karena saya berasal dari orang yang miskin. Saya berasal dari situ dan saya sudah berhasil untuk keluar dari garis kemiskinan. Makanya saya mewakilkan mereka untuk ayo kita semangat. Cita-cita kamu besok jadi apa? Kan kamu tahu di dunia TV, dunia film, apapun di dunia hiburan ini umurnya nggak tahu sampai kapan loh. Benar. Nggak tahu, kamu kan tahu. Ya mungkin ya teman-teman kamu yang ada di mana sekarang ada di mana ya? Nah, bisa hilang sumbu namanya kan. Nah,
Jadi ada selama puluhan tahun di dunia ini, di dunia pertelevisian industri ini. Baru udah berapa tahun udah? 20-an ya lebih ya. 20 tahun. Jadi maksudnya itu ya kamu juga harus tahu gitu. Jadi ya, nah mau jadi apa kamu selanjutnya? Udah dipikirin belum? Udah. Mau jadi apa? Aku mau jadi jembatan dari orang-orang yang susah dan nggak tahu harus mau kemana. Aku akan bikin namanya panti seniman, lelah miskin gitulah. Iya. Buat ngumpulin teman-teman, ayo kalau pengen belajar untuk main stand up, ada nih temen aku yang bisa ngajarin mereka stand up. Gimana? Ini sekarang lagi jalan Bude. Sekarang ada di daerah Cibubur. Dekat gua dong. Saya lagi bikin kecil-kecilan studionya untuk mereka. Jadi ada anak STM. Ntar gua main dong. Iya Bude, bener ya. Namanya KKB, kanan kiri berkah. Oh, karena gue ajarin nari gimana? Bener. Iya. Tapi laki-laki semua. Gak apa-apa, emang laki-laki kalau nari jadi banci kan? Oh enggak juga ya. Bener nih mau main ke KKB berarti. Ya, KKB kanan kiri berkah. Iya jadi. Itu kamu beli tanahnya? Enggak, aku nyewain rumahnya. Jadi anak-anak yang broken home, anak-anak yang nggak tahu lulus kuliah, lulus sekolah mau kuliah di mana, anak-anak yang narkoba sampai akhirnya mereka berhenti. Udah lu luapin sakau lu ke karya. Kamu pernah terjerumus narkoba? Enggak, tapi saya pernah jadi kurirnya. Hah? Marcel? Gila, dapat gaji berapa dulu? Dulu lumayan. Berapa? Dulu waktu yang paling kecil sih dapat Tamiya ya, kan masih kecil waktu itu. Oh ya Allah, gila. Nah, Tamiya. Itu nggak ketangkep loh, Sel. Iya. Ini nggak apa-apa nih di posting. Nggak apa-apa. Orang udah bersahabat sama BNN. Makanya saya bilang sama BNN, saya pasti kalau tes urin negatif. Saya positif dagang. Gila. Nggak bercanda. Dulu ya. Dulu. Tapi dulu bener ngeri banget ya. Ngeri banget. Karena memang itu. Kenapa berhenti? Karena uang setan dimakan jin, Bude. Tapi kamu dapat duitnya? Dapat. Banyak. Banyak. Berapa? Sekali ngantar dulu. Pernah dapat 10 juta. Gila. Pernah. Lu ngantar dapat 10 juta? Astagfirullahaladzim. Bayangin aja barangnya berapa tuh. Gila, Marcel. Lu kalau ketangkep gila lu, Sel. Pasti gila. Astagfirullahaladzim. Tapi namanya. Jangan ikut ya. Benar. Marcel sarap nih. Iya parah. Gua aja mau marah sama lu. Tapi namanya hidup, Bude. Maksudnya Sel. memang nggak boleh. Itu nggak boleh. Setuju. Sel. Banget. Setuju Mak, banget. lu tahu nggak? Enggak. Ini kalau muncul dia tahu nggak? Tapi uang itu nggak pernah saya bawa ke keluarga. Berapa lama lo? Saya cuman berapa terakhir SMP terakhir udah udah lalu jauh banget. Enggak, udah pokoknya Jaringan juga saya aman, Pak. udah di jalan yang lurus sekarang ya, namanya masa lalu ya. Masa lalu. Udah kita tinggalin semuanya. Nah, ini Marcel punya pesan apa untuk sebagai perwakilan dari apa? Perwakilan Rakyat miskin. Rakyat miskin. Duta kemiskinan Indonesia. Nah, Marcel mau ngomong apa sama teman-teman yang merasa seperti Marcel, mungkin hopeless, bapak ibu nggak mampu, tapi mungkin lu pengen banyak cita-cita yang kayaknya ini mungkin nggak sih gue bisa capai, tapi mungkin jalannya bukan tadi ya, bukan putus asa, Setuju. bukan menjual barang haram. Setuju. Walaupun begitu, silakan. Apa ya? Yang saya pelajarin sih Dulu Bude. kamu merasa dalam hatinya apa, silakan. Dulu saya merasa bahwa saya tuh nggak ada yang saya punya, nggak ada yang bantuin saya, nggak ada yang peduli sama saya, sampai akhirnya saya jatuh dan akhirnya saya tahu yang merangkul saya cuman keluarga. Dan kadang kita nggak sadar kita lebih baik sama orang dibanding sama keluarga. Kita lebih baik bisa bikin ketawa orang dibanding keluarga. Sampai akhirnya saya balik lagi ke keluarga, Bude. Saya bilang saya akan bahagiain keluarga, maka semua pintu itu terbuka. Gila, langsung berkahnya. Langsung nggak, Sel? Langsung banget. Langsung. Banget. Karena banyak banget teman-teman saya yang lebih baik nongkrong sama temennya dibanding sama keluarga. Lebih baik ketawa-tawa, nyanyi-nyanyi bareng temennya dibanding sama keluarga. Enggak, itu nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika lu lebih memilih teman lu dibanding keluarga. Itu yang salah. Itu yang bisa menutup rezeki. Sampai akhirnya aku ngubah itu, Bude. Kamu kok mau nangis? Iya. Sampai akhirnya gitulah. Kebuka semuanya. Bapak?
itu yang terbaik sih Bude. Maksudnya saya udah seneng saya bisa ngasih hal yang paling bagus. Saya bisa ngasih rumah terakhir deh yang paling bagus. Apa dia? Saya ya kalau dilihat sekarang kuburan bapak saya tuh mewah banget tuh deh, kayak di San Diego Hills. Wow, di mana? Padahal dia kuburannya di Budi Dharma, di Priok juga. Nggak kebanjiran, Ya. jadi nggak kelelep di dalam. Ya, kan nggak akan kelelep, Pel. Kan nggak di situ dia. Iya. Ya di situ sih, tapi maksudnya ya udahlah kita juga belum tahu kita meninggal gimana kan. Betul. Ya gitu deh pokoknya, mudah-mudahan apa pesannya Marcel mudah-mudahan bisa ada di hati. Apa yang dibuat Marcel jual-jual nggak usah ditiru. Setuju. Gue mau nampol nih kan. Tapi untung udah berlalu semuanya ya. Iya Bude. Jadi mudah-mudahan Marcel selalu apa namanya, selalu udah. Kata-kata terakhir apa? Lu mau nyanyi apa mau apa? Nggak bisa. Gue tiba-tiba nyanyi, kredit itu langsung keluar. Pokoknya cintai keluarga dulu, Ya, baru menyenangkan orang lain. ya. Ini diguras. Ngobrol bareng Asri Welas. Makasih ya Sel. Siap Bude. Salam buat ibu. Siap.